Ya sudah pas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam dengan semangat, saya doakan lunas hutangnya. Amin. Banyak hutangnya. Ya, alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsan. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Ibu Ketua BKMT Kota Paganalam, yaitu ayuda kami Haja Nur Hasanah. Kita doakan semoga dia sehat walafiat, sabar dan istiqomah di dalam mengajak umat untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama Iwan Gune kata lafaz Nur Hasanah. Nur artinya cahaya, hasanah artinya kebaikan. Jadi kalau namanya nama agama itu nama-nama mengambil dari Al-Quran itu kok ada cocok boleh, ada yang baik. Jangan sampai ada Laila Majnun. Apa itu artinya kamu? Laila, Lail malam, Majnun, gila malam. Atau syaitani, ya. Yang saya hormati para ibu-ibu ketua BKMT Kota Pagaralam, seluruh kecamatan Kota Pagaralam, Dempo Tengah, Dempo Selatan, Utara, Selatan, dan Dempo Utara. Semuanya datang kali Bu. Alhamdulillah, Pak yang mewakili. Yang saya hormati Ibu Ketua BKMT Kelurahan, ibu-ibu hadirin semuanya yang sempat hadir pada kesempatan sore hari ini, saya doakan semoga kita semuanya selalu dalam karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahagia di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Senang, bahagia dan bangga tentu kita pada sore hari ini kita sama-sama dapat duduk di tempat yang mulia ini. Kita ini tidak lain adalah anugerah termahal yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke sini wahai orang tuaku bukan karena kita gedang, bukan karena kita berduit, bukan karena kita buntu, tetapi datangnya kita ke sini tidak lain adalah karena mahalnya hidayah yang Allah berikan kepada orang-orang yang mau istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau datang ke sini hanya karena misalnya seragam, hanya karena nak hina ustaz ke belakang, tidak atau hanya nak belajar biar supaya mungkin mudah nyadu. Karena yang diceramahkan itu kadang-kadang cuma itulah. Tetapi itulah yang disebutkan dengan ketua majelis taklim tadi, bahwasanya ya kita ini datang ke sini Bu, datang dari rumah ke sini saja diniatkan untuk menuntut ilmu. Allah kuburkan dosa-dosa, langkah kaki kiri kita digugurkan dosa-dosa, langkah kanan kita dibalas 10 kebaikan setiap langkah. Amin ya rabbal alamin. Salaka tariqan yaltamisu fi ilman sallallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menelusuri, yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan berikan kemudahan baginya untuk yaitu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati di detingan tadi yaitu Ibu Reni Alfian. Doakan dia sehat walafiat kan. Ini dulu kami kawal kami itu. Oh, itu lah karena isan dipagarayu.
Jadi laki beliau ini tadi pakai guyung, kami juga pakai guyung. Dan tadi di dalam tiket ibu tadi di mana bu? MP di Sinaga tadi boleh di mana? Oh dari undangan, oh ya. Marah dong, kuatin dong di sini. Apa katanya anak adalah buah namu? Namaku Effendi baik. Effendi baik. Ini baik kan? Effendi. Kalau sini F-E-F-E-N-D-I. Apa kata kalau buah namu ini? Itu cerita dikit itu kalau Sinaga itu aku terkenal waktu masih dengan Pak Sekda itu ada cerita Jema Palembang, ada Jema Palembang. Jema Palembang lagi Jema yaitu Batak kenalan itu. Aku buka dikit. Jadi kan Jema Palembang ini seragi Jema Pakaralam, tidak ketindihan apakah. Satu salaman lagi Jema Batak tadi kenalan kata Jema Batak tadi Aspron Sinaga. Ya kenapa ini cucung naga gitu kan Jema Palembang Jema kita ini kan tidak ketindihan. Tidak nak pendapat paling tidak agak setara. Lama dia berupanya satu jawab Aspron Sinaga tadi jawab pun Muhammad Ular Sawah. Itu ceritanya karena terkenal Sinaga. Jadi kenalan Jema Palembang Jema kita ngagi Jema Batak tidak kalah. Nah terus sekalian para orang tua yang aku ulang karena waktu singkat inilah jam 3:05 ceramah nih. Kalau kita jam 2 ya. Kalau kita berbicara tentang akhirat maka tentu tidak akan terasa dalam waktu 1 jam. Kata singkat waktunya. Nah maka oleh sebab itu mari kita sama-sama ngaji. Yang ada Al-Quran siapkan, yang ada pena siapkan, yang ada buku siapkan. Nah nyatat-nyatat, nah tidur, nah tekantuk. Nah munjuk. Karena kata Rasulullah, wahai Ibnu Mas'ud, kalau ada majelis taklim datanglah walaupun kalah tekantuk burung. Ngapa? Karena pahalanya besar luar biasa. Ya? Ibu mana besar? Nek cuma tergantung tertidur apa nek dia memperhatikan ceramah? Yang besar mana? Memperhatikan kata kamu. Baca baik nek engkau tidur tu tidak besar. Ngaku kalau kamu menggibah kata ibu tadi. Kena siapa ni? Kan satu datang itu hukum. Lanjut pahala tadi balik galang lagi. Maka dia boleh SP salah penghasilan. Kalau istilah keluarga baik lagi banyak gara-gara HP ABG terus ABG. Umur muda tu banyak kok ini ABG kalau namanya. Ngapa anak beranak ilegal? Ngapa dia teringat lagi gara-gara HP? Sembahyang dia teringat, belajar dia teringat, segala dia teringat gara-gara HP. Jadi jangan sampai keluarga kita terkenal AB anak beranak ilegal. Nah ini sekalian hari ini temanya lagu Joko waktu itu di tempat Ibu Mega lagu dulu kak temanya waktu itu mungkin tinggal mengulas karena ngaji itu ini nak dapat diulas tuh ngapa mudah lupa suka ingat. Itu kerja juga. Nah ya kali ini kita akan berbicara tentang 5 keberuntungan ya 5 keberuntungan. Kalau 5 keberuntungan ini kita dapatkan maka kita bahagia di dunia wal akhirat. Kita ni fitrah sebagai manusia, kita ni tak untung pula tapi nak pergi. Jalan dulu. Ngabong nak untung tidak? Nak untung ngabong tu tadi Berdagang nak untung tidak? Jengkin nak untung mengambil beras 10.000, jengkin jual minimal 11.000 atau 12.000. Segalanya tak untung, tak kena nak untung. Bahkan kalau kita dapat cucung, dapat anak namanya dapat untung boleh. Untung tak le? Allah terbalik mata keteng masih untung pula. Untung tak le? Jadi fitrah kita manusia bahwasanya kita ingin mendapatkan keuntungan. Tetapi yang kita bicarakan pada hari ini adalah untung dunia, untung akhirat. Nah di dalam Al-Quran itu dijelaskan namanya fadlullah. Boleh dicatat fadlullah. 5 keberuntungan yang Allah berikan kepada manusia. Ya. Apa saja 5 keberuntungan itu?
Yang pertama kita kenal dengan mahabbatullah, yaitu cinta Allah kepada kita dan kita pun cinta kepada Allah. Jadi mahabbatullah. Nah, mahabbah ini adalah cinta kita kepada Allah, yang Allah Subhanahu wa taala itu cinta kepada kita tanpa batas. Selagi ngaji itu rahmatullah. Akan tetapi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang naik, kadang-kadang tuh boleh tahu banyak bergemahan naik iman. Naik ini iman. Naik iman baik lagi. Musimnya bersedekah, luka ada, nak bayar ada, nak beli ayam ada, nak ngamplok ada, tenang, naik keimanan kita. Entah itu, banyak undangan, lalu pikir kulkas 40 luka ada dia. Turun di iman kita, turun dikit, mulai sembahyang, mulai kaca Allahu Akbar. Hai, banyak undangan. Allah 30 Allah Akbar. Kau habis itu pagi di luka. Sami Allahu liman hamidah. Haji kami nyampai di rumah ibu ketua BKMTB. Apa ibu ini Allahu Akbar. Boleh tidak. Allah Akbar. Sampai terakhir kita masih merukui. Itulah manusia. Al-insan mahalul khata'i wal isyan. Bahwasanya manusia itu tidak terlepas dari khilaf, salah dan dosa. Maka beruntunglah kita yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tua sampai baik lagi. Ibu-ibu ini masih melangkahkan kaki ke masjid, ke mana baik, di mana pengajian dijaga. Jadi Ibu Mega ini di mana-mana pasal pengaji dijaga, bukan? Artinya apa bersyukur? Ada bukan sangkan ada mau bersyukur. Ada cuma kadang-kadang mati imude ibadah lagi belum. Dek keluar di mana kiblat, dek keluar masuk siku. Nah, akan tetapi para orang tua ini alhamdulillah laku sampai baik lagi ya. Ada 60, ada 70, ada 80. Ini mana paling itu? Ada 90. Ada 90, 85 ada. Oh, belum ada ya. Lat masuk tu lansia kalau aman 60 lah banyak lewat. Tetapi mbak ibarat patung kapan utama itu pergi ke pasar beli kuini makanan burung kenari. Alangkah anjang kita di sini kumpul dari calon bidadari. Cuma masih calon. Kamu calon kalau baik gagal. Kenapa gagal? Karena baca sepanjang hayat kita kalau tidak istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka putus di tengah. Nauzubillah dalam keadaan su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, di mana dalil daripada mahabbatullah ini? Di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 54. Mari buka imam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jangan camang. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya. Murtad, ngerti dengan murtad? Keluar dari agama, Ada murtad amali, ada murtad i'tiqadi. Murtad amali itu adalah jemaah Islam. Ini yang paling banyak. Jemaah Islam ngaku hanya sebatas asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu baik 3 kali pingsan waktu nikah ucapannya. Tetapi dilanjutkan dengan sholat tidak, puasa tidak, ada duit kimi, nak umroh tidak, nak haji tidak. Hanya sebatas pengakuan
saja, yaitu memeluk agama Islam. Tetapi orang seperti ini janganlah kita omong kamu ini bukan Islam, pajak bunuh gitu, maka apa sembahyang dia, puasa dia, segala dia, berbuat baik dia, segala dia. Akan tetapi inilah yang disebut dengan murtad amali. Orang yang mengaku Islam hanya sebatas KTP saja, tidak pernah melaksanakan amal-amal. Nah, para ulama dengan orang seperti ini ada yang menyebutkan katanya ketika meninggal dunia ada disolatkan, ada pula yang berpendapat tidak disolatkan. Memang kira-kira bu disembayangkan tidak? Yang ada kelas sembayang. Ngaku Islam hanya dia pernah sepanjang hidup itu, dia nuwun kata apa namanya? Nuwun kat ini sebatas kama kaluntung baik. Kalau deh, kamu tangan saja nuwun kat tubuh. Tugon kanya tubuh, ada yang membantu panitia, baik tugon kanya. Ada yang sedekah, baik tugon kanya. Nah, hanya sebatas itu baik. Ada tubuh simpanan deh, undangan baik, sembahyang dia, puasa dia, makanan, segala makanan gini, lulu asbak, beruang asbak, pecah lele, laju, pekata, laju, biawak, laju, siamang, laju, bogok, laju, ketan, laju, segala laju, persis tenang lagi, persis tenang lagi asbak. Asbak kan itulah, ada rokok jet gendong, laju, rokok surya, laju, Samsu, laju. Jadi jadinya model itu. Nah, orang seperti ini, karena kita ini orang yang berakhlak yang tinggi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka kita sholatkan. Loh mana Ustaz kamu tidak nyolatkannya? Tidak kan aku tanggung deh. Bahkan orang seperti ini kata Imam Syafi'i tidak wajib diantar sampai ke kuburan. Jadilah tempat tuh. Kan payah kegaduh mudah-mudahan. Payah kegaduh mudah-mudahan. Ambillah cepat maju bukan buka jalan aja. Tidak berpahala bahkan ibu sekalian kita mengangkat jadi mengaku agama Islam tetapi dia tidak melaksanakan ibadah. Maka oleh sebab itu kita ngaji saat ini supaya kita menjadi contoh yang terbaik bagi anak cucu dan keturunan kita. Karena contoh yang terbaik itu, teladan yang terbaik itu nundeka. Nundeka bukan ngajung. Ini banyak nih ngajung. Bayang kabar. Dari sembahyang ada aku. Aku kabar masjid ada ngaji kabar. Ngaji deh. Dia tahu. Dia lalu pantun pulang melebong pisang di balai keluarga. Ia di lebong pisang sabu. Anak sembahyang dong ngabang tidak. Seragi ngopi deh. Baik tidak. Sallallahu alaihi murtad amali dan murtad yang besar itu adalah murtad i'tiqadi. Murtad i'tiqadi ini memang keluarnya daripada agama Islam ya. Jangan sampai gara-gara miskardos keluar agama gitu kan, gara-gara dinanani jangan. Nah, yang berikutnya bahwasanya orang yang mempunyai mahabbah yang diberikan mahabbah oleh Allah Subhanahu wa taala ini mempunyai ciri-ciri tertentu ketika ia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mahabbah. Mahabbah tadi adalah cintanya Allah kepada kita dan kita pun cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Al-Qur'an ini tadi, azillatin 'alal mu'minina a'izzati 'alal kafirin. Bersikap lemah lembutlah terhadap orang-orang yang beriman. Ini ciri pertama jemaah ngaji itu. Jadi jemaah ngaji itu agak kurang ngegas-ngegas, ya kan? Dia agak kurang ngegas-ngegas. Ngaji lalamu ni laki ngegas saja. Ajukan katanya yang buat tadi kita yang kopi. Kita lagi dengar. Apa yang kedua lagi? Kopi keluar kita 10 keluar. Ngaji. Hanya dia boleh sini dia yang kena. Dibuatkannya. Udah anaknya baik dirikin 1, 2, 3. Nah sambil zikir kan, kalau saya sambil sallallahu alaihi wasallam. Kalau tujuannya, maka
laki nurut. Kamu lemah laki nurut atau laki lawan kok? Hah? Lemah laki nurut atau laki lawan? Jangan dulu banyak bu, ibu-ibunya apalagi di kota banyak bu Israel. Bro ini deh, ibu-ibu Israel, bapak-bapak Palestina diserang. Bang ibu ini deh bu. Asal ya. Jadi lemah lembut kepada orang yang beriman. Yang kata ibu tadi ketua BKMP, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Lain yang beriman itu maka tunjukkanlah akhlak yang tinggi. Kemana siapa rujukannya? Akhlak tertinggi itu rujukannya di lain kita mencontoh laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi pada diri Rasul itu adalah contoh suri tauladan. Dan contoh suri tauladan ini akhlak Rasul itu berhasil dia mengembangkan agama Islam ini dikarenakan akhlak beliau itu tinggi. Yang diperlihatkan akhlak, bukan kemuncak mulut saja. Yang diperlihatkan langsung itu adalah akhlak yang terbaik yang dicontohkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalinya nak lembut, ngebang bayang mulut tersegas, ini kau diri mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sadar la ilaha illallah, sadar Muhammad dia. Hanya mentak ngebang, aku galak ngebang dulu mahasiswa galak zaman almarhum di juara satu dulu. Cuma tadi bungau ditikal, kurang. Bungau ditikal tadi. Empuk tidak sembahyang minimal bungau ditikal. Segalanya tidak lemah lembut, maka apa? Maka dapat menggetarkan. Karena yang perlu digetarkan itu adalah hati kita ini. Maka orang yang membaca Al-Quran dan mendengarkan Al-Quran itu bagi mereka yang telah mendapatkan hidayah dari Allah bagaikan gunung yang terbelah menjadi dua. Di tengah-tengah itu ada air terjun. Lemak itu. Minaan lemak sejuk baiklah kalau tergetar hati kita ketika kita mendengarkan suara azan, mendengarkan Al-Quran yang bagus, maka menetes air mata kita, air cukup ia keluar daripada belah-belahan gunung. Amin ya rabbal alamin. Begitupun dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh saudara kita, nak minjam duit itu bekas, anak minjam duit bekas ada sekali dia makan dia ngegas dia kamu. Cakap dia bekau dia tank besar, laki besar segala besar kenal kan? Tidak dulu itu harus lembut minimal katanya dengan senyuman disambut, minimal pula dengan kita memberikan solusi walaupun dia oi kabar bukan benar aku tidak minjamin hanya dia kami dia anak petang kina lah di sana mungkin pacak kita bagi hanya palak tutung dekat ke rumah sianu jelas deh hanya tidak kaman kita banyak keras cuma kita ni bo jangan kami minjamin kapan kami maju lagi cukup hanya bo cuma kami dosa ada je menjauh sini ada je menjauh kami dosa ni memang ngegas dulu inilah hanya ilmu kami dosa maju ilmu ni hanya itu hanya maju menjauh kan makan saja 3 macam ya kan dia nunjuk ke alamat tel ini je kita itulah cuma kita banyak sakit liar ni jangan 2 kali nanya katanya bertanya kayak gitu kan di mana rumah saya tu jangan nanya 2 kali ada mereka jangan nanya rumah kok dia seperti yang ada situ apa tadi hanya cuma sini kan sini nanti belok situ betul situ
anu bahasa nenek kami zaman dulu tuh namanya bermulut manis, bermuka manis. Maka Rasulullah SAW itu mengajarkan minimal anu kita deh tahu sedekah dengan ilmu. Nah sedekah ilmu terbatas dia. Nah sedekah dengan harta kita buntu. Nah sedekah dengan tenaga latu minimal. Nek paling rendah sedekah senyum jadilah senyum ngegit. Hanya serendah-rendah senyum, tidak ada lawan. Jangan keluar sini linyum tadi. Linyum tadi tidak ada lawan, Tahu buat juga. Ya, topik yang pertama tadi adalah mahabbatullah, cinta Allah kepada kita, kita pun cinta kepada Allah. Jadi segalanya tidak lembut, ngaji nak lembut, azan nak lembut, ngajak jemaah nak lembut, menegur jemaah nak lembut, segalanya nak lembut. Ada masalah nak kita selesaikan dulu dengan lemah lembut. Ada yang berada yang aku perlu nak lemah lembut dulu. Jangan lu liling, kerana lu liling tu. Kerana itu lu liling. Bila dia jemaah dibuka dua ke, bila dia jemaah dikatong dua ke. Kemudian yang kedua dijelaskan di sini contoh yang kedua orang yang mendapatkan mahabbah dari Allah fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman berhijrah di jalan Allah dan berjihad di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan yaitu kasih sayang Allah dan ampunan Ghafurur Rahim, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Baqarah ayat 218. Innal ladzi, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hajaru, berhijrah di jalan Allah. Hijrah, hakikat daripada hijrah itu yang sesungguhnya adalah berpindah dari sesuatu hal yang tidak baik kepada arah yang baik. Dari hal yang baik akan menjadi lebih baik. Tetapi menurut konsep sejarah, hijrah itu Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Jadi hijrah semakin baik. Kenapa? Karena alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsan. Orang yang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu saat ini didengarkan dan dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wajahatu fisabilillah, berjihad di jalan Allah. Mana berjihad di jalan Allah disesuaikan dengan kapasitas kemampuan yang kita miliki. Kalau kita jadi guru, berjihadlah di jalan Allah. Sampaikanlah walaupun satu ayat, setengah ayat lagi nak sampaikan. Kenapa? Karena ilmu yang kita dapat tadi bermanfaat bagi kita, disampaikan meja melayani bermanfaat pula, maka kita mudah terdunia di dalam alam barzah kita mendapatkan yaitu pahala yang mengalir. Amal ilmu ibu-ibu lalu tahun-tahun ngaji tidak diajarkan ini itu jadi amal jariah. Oh Ustaz, mana nak ngajar kamu tu dia tahu minimal nak cucu, minimal. Oh nak makan tu jangan itu, oh nak minum tu jangan itu. Minimal diajarkan garis-garis besar yang telah kita sering sampaikan. Kalau mengawali sesuatu ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tamakan ke mana-mana, keluar rumah Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la Allah wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian kita udah alhamdulillah amal berjanji insya Allah. Jangan percaya dia awak ngaji lama insya Allah. Aku nak cerita ni dengan aku dia insya Allah. Dan percaya lagi insya Allah. Awal ngaji apa je mulai insya Allah itu berarti ini tadi 90% baca, tetapi insya Allah yang berikutnya itu karena lalu keluar dari mulut yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini memang agak kurang puas itu kan. Sampai baca di Ustaz isi pengajian tanggal sekian berapa tu baca kalian insya Allah. Nyusul nak ceritanya Ustaz baca dulu. Kemudian kalau kita ada musibah kecil ucapkan astagfirullah. Jangan lagi cacat belau. Tergesur, terkapok.